Salam sejahtera bagi para hadirin, mahasiswa dan mahasiswi dan juga Bapak dosen pengampu, Bapak Desakranya Wisnu Hanjagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik bagaimana mengelola sumber daya alam secara optimal dan tidak melakukan eksploitasi secara besar-besaran, dampak dan solusi. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, bahkan kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Indonesia merupakan pengekspor gas alam, penghasil emas terbesar ke-9 di dunia, penghasil teh terbesar ke-7, penghasil tembakau terbesar ke-6, penghasil kopi terbesar ke-4, dengan hutan terluas, penghasil beras batu bara dan kakao terbanyak ketiga di dunia, dan juga penghasil rempah-rempah terbesar pertama di dunia. Tanah yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa memiliki kekayaan sumber daya alam yang seolah tak pernah habis digali, dari tambang emas di Papua, batu bara di Kalimantan, dan minyak bumi di Riau. Indonesia bagaikan negeri yang diciptakan dengan tangan Tuhan yang paling dermawan. Namun di balik limpahan potensi itu muncul pertanyaan mendasar, mengapa kemiskinan dan ketimpangan masih begitu nyata bahkan di daerah yang kaya sumber daya alam? Mengapa provinsi yang menyumbang triliunan rupiah ke kas negara justru mencatat angka kemiskinan tertinggi? Dilema ini membawa kita pada satu pertanyaan besar, apakah kekayaan alam Indonesia benar-benar berkah atau justru kutukan? Kajian akademis global menyebut fenomena ini sebagai kutukan sumber daya alam atau resource curse, yakni ketika kelimpahan sumber daya alam justru membawa negara ke arah stagnasi ekonomi, konflik sosial, dan juga degradasi lingkungan. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam kerap dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Deforestasi, polusi tambang, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi konsekuensi yang terus berulang. Kasus Teluk Buyat, Sungai Freeport, dan juga pencemaran laut di Bangka serta Raja Ampat hanyalah sebagian dari daftar panjang kerusakan ekologis yang menjadi biaya tak terlihat dari pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi. Pertambangan batu bara di Kalimantan misalnya menunjukkan ironi antara pembangunan dan juga kerusakan. Tambang yang menganga, air sungai yang keruh, dan udara yang tercemar menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dibayar mahal oleh masyarakat dan lingkungan. Tidak jarang konflik lahan, kecemburuan sosial, dan ketegangan antara warga lokal dan perusahaan yang mengemuka memperlihatkan wajah lain dari pembangunan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga menggerus penghidupan masyarakat seperti nelayan dan petani. Bahkan dalam jangka panjang, biaya pemulihan lingkungan dan dampak kesehatan dapat melampaui nilai ekonomi dari hasil tambang atau perkebunan itu sendiri. World Wide Fund of Nature atau WWF merupakan NGO internasional yang menjadi lembaga konservasi terbesar dan paling berpengalaman di dunia, mempunyai program lingkungan di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2020, yaitu program energi terbarukan, konservasi air dan sumber daya air, penanaman pohon, pengelolaan limbah, dan juga perlindungan satwa liar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati, lebih dari 1.500 jenis mamalia, 1.500 jenis burung, dan 30.000 jenis tumbuhan. Banyak hewan endemis di Indonesia yang perlu dijaga dan dientaskan dari ancaman kepunahan. Beberapa fauna di Indonesia yang kini berstatus langka meliputi orangutan, badak Jawa, komodo, owa, dugong, babi rusa, banteng, bekantan, kukang Jawa, gajah Sumatera, anoa hingga pesut mahakam. Sedangkan untuk flora, yaitu terdapat bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung semar, bunga meranti merah, anggrek fana, dan juga kembang sepatu merah. Melindungi sejumlah flora dan fauna dapat membuat populasi mereka terjaga dan juga akan berdampak baik untuk ekosistem alam. Dengan pemahaman dan kolaborasi dari semua pihak, Indonesia dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua orang yang menjadi sumber dalam kemakmuran. Pengelolaan yang bijaksana, inovatif, dan juga berorientasi kepada kepentingan nasional akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan, berpartisipasi dalam program rehabilitasi, dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Kekayaan sumber daya alam bukanlah kutukan yang tak terelakkan, akan tetapi amanah besar yang menuntut tata kelola cerdas dan berkeadilan.
Untuk mengubah kutukan menjadi berkah, Indonesia harus mengambil langkah tindakan tegas dan terstruktur. Konflik lingkungan sumber daya alam hanya akan bisa diselesaikan melalui keadilan distribusi manfaat dan kepastian hukum. Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Apakah kekayaan alam ini akan menjadi fondasi kemakmuran atau sumber kesengsaraan? Jawabannya bergantung pada keputusan kolektif kita hari ini, dan sejarah akan mencatat apakah kita memilih jalan keberlanjutan atau mengulang pola kutukan masa lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita menuju Indonesia yang sejahtera dan juga makmur, menggunakan sumber daya alam secara optimal, bijak, dan juga lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.